괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I really wanna come over, put it on him. I got that whoa, na na na. He drink that shit like water. I got this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum memasuki penjelasan, Presiden Soekarno pernah berucap, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah memang bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibroh pelajaran yang bisa kita tarik ke masa yang sekarang. Sejarah menunjukkan betapa Indonesia harus melewati sekian peristiwa pendudukan dan nestapa untuk mencapai cita-cita yang besar menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah di Lisabon karena Portugis dikuasai Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol yang mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada 1596 Masehi dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten dengan menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad 1580 hingga 1605. Kedatangan Cornelis de Houtman bukan untuk menjajah, tetapi untuk mencari rempah-rempah, dan kedatangannya pun tidak mewakili negara Belanda. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karena sikapnya yang kurang baik, sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Rombongan kedua dari negeri Belanda, yaitu di bawah pimpinan Jacob, Phoenix, dan Van Werwijk, dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda saat itu juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten. Keberhasilan rombongan Phoenix dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya, karena terjadi persaingan di antara perdagangan Belanda sendiri, setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga menghadapi persaingan di antara Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur pada tahun 1602, yang secara resmi terbentuklah Verenigd Oost-Indisch Company yang dikenal sebagai VOC. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon 1602, dikepalai oleh Francis Witter. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga mencari tonggak dominasi Belanda di Nusantara setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah di Batavia dan sebagian Jawa hingga mengendalikan raja-raja lokal. VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Portugis bekerja sama dengan Kesultanan Ternate
yang ingin Portugis pergi dari Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan bahkan seluruh Nusantara. Dengan kesuksesan tersebut, Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak oktrooi, yang memberikan kewenangan untuk melakukan monopoli berdagang rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelang termasuk Nusantara. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, terbentuklah angkatan perang dan melakukan perang, membentuk benteng, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang. Pada tahun 1610, Belanda menempatkan seorang gubernur di Batavia untuk menangani urusan perdagangan dan ekspansi. Gubernur Jenderal VOC pertama di Nusantara adalah Verwoerd 1602 hingga 1614 yang berkedudukan di Batavia. Kemudian ada juga Frederick de Houtman yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Ambon 1605 hingga 1611. Dengan meluasnya kewenangan VOC tidak hanya mengurusi masalah perdagangan dan hasil monopoli penjualan rempah-rempah. Tak heran VOC bisa mencapai puncak kejayaan bahkan di Nusantara. VOC menjajah dengan waktu yang lama karena secara bertahap selalu memperluas dan memperkuat daerah jajahan secara sistematis. Tak hanya memonopoli rempah-rempah, VOC juga masuk ke ranah politik pemerintahan setempat demi bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. VOC melemah ketika para petinggi-tingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai ingin memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18, di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Hal ini dimanfaatkan Inggris dan Perancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah kekuasaan VOC. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk berperang di Nusantara melawan rakyat juga harus meningkat. Pada akhirnya, di tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Nah, segitu saja penjelasan dari saya tentang sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia.